Luar biasa, Pak Cahyo. Saya kurang lebih nggak mendengar pidato kurang lebih setengah tahun. Kalau Pak Alma saya tidak mendengar pidatonya Pak Alma kurang lebih 2 tahun lah. Luar biasa pidato-pidato itu. Semuanya sudah dikupas tuntas. Yang saya hormati, saya Baik Mas Cahyo dengan segenap jajarannya DPD, dan juga sudah barang tentu tadi sudah disebut. Tapi saya ingin sekali lagi, Pak Maknun, silahkan berdiri lagi. Saya mau sedikit cerita panjang lebar, tadi sudah diantar oleh Mas Alma. Partai Nasdem berdiri tahun 2011, tepatnya tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, kebetulan diumumkan jam 11 siang. Bayangkan, hari Jumat. Yang mengumumkan adalah Menteri Kumham waktu itu, Bapak Samsudin, Amir Samsudin. Kebetulan mengumumkannya ada di Palembang, karena waktu itu masih ada rencana kegiatan Asian Games. Monggo, apa ikut Pak? Monggo. Oke. Nah, ketika itu lantas kami semuanya mendirikan apa? Nama Bapak. Waktu itu lantas kami semua mengkonsolidir seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini sekaligus nanti kita perkenalkan juga seluruh caleg ya, yang baru hadir, Mas Kapib Mahfud. Tadi ya. Beliau yang lalu adalah dari Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau adalah nomor 2, mendapat suara yang sangat signifikan. Tapi hari ini bermunajat masuk Partai Nasdem. Kebetulan belum datang, nanti yang lain juga kita kenalkan. Saya lihat ada caleg-caleg DPR RI juga. Nah, waktu itu lantas konsolidasi partai luar biasa. Saya mendapat atau ketiban sangkur mengkonsolidir Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Itulah 30 besar semuanya, insya Allah saya sama tim. Di antaranya adalah di Cilacap ini. Cilacap dinamikanya luar biasa. Betul. Sejak ketika Ormas dinamikanya tinggi Cilacap. Pak Maknun digebuki wong, betul? Sampai begitu. Yang mengebuki, mohon maaf, kita tuntut secara hukum. Betul Pak Maknun? Pak Maknun sempat di rumah sakit. Saya mau cerita bahwa partai ini berdiri juga dengan darah dan air mata. Nanti saya cerita lagi, ada kudeta dan sebagainya di ujungnya. Ketika partai ini tadi baru dilolos sebagai lolos Kumnas HAM, lantas nanti lolos sebagai peserta pemilu, itu ada beda lagi. Nah, partai ini syukur alhamdulillah berdiri tegak dengan baik, maka bergabunglah banyak tokoh besar. Di antaranya Haritanu, saya perlu garis bawahi. Ketika itu Haritanu, saya yang menunjuk dia menjadi kepala Litbang Partai Nasdem. Itu peristiwa di Ancol menyambut itu tadi telah diumumkannya Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai politik baru yang lolos verifikasi Kumham. Jelas ya? Syaratnya luar biasa untuk mendirikan partai waktu itu adalah tadi. Ini saya belum hormat yang lain, hanya menceritakan Pak Maknun ujungnya. Betapa hebatnya seorang Maknun. Betapa syarat itu sangat berat, yakni lolos, partai politik harus berdiri di 100% provinsi, 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan, bersifat derivatif. Alhamdulillah Nasdem berdiri di 100% provinsi, 100% kabupaten kota dan 100% kecamatan, termasuk di Cilacap. Itulah jasanya Pak Maknun, sungguh luar biasa. Selanjutnya yang terhormat ada Pak Jajat Sudrajat. Ini beliau adalah Ketua DPD Kabupaten Banyumas. Banyumas betul 2017
2014 mendapat 1 kursi, naik 100% menjadi 2 kursi. Allahumma amin. Maupun juga naik 100% Pak Jajat. Nah itulah Pak Jajat. Dan juga yang kami hormati, tapi jelas tadi Pak Ali Mansur selaku DPW Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah. Sekali lagi saya tak ketemu Pak Ali kurang lebih 2 tahun mendengarkan pidatonya sudah lompat jauh, begitu rinci menguncai seluruh persoalan-persoalan kepartian dalam perspektif ke depan yang lebih baik. Kakak-kakak semuanya, hari ini saya mengingatkan tahun 2016 yang lalu ketika mengkonsolidasi Cilacap ini, seluruh DPRD bahkan waktu itu kita lantik per dapil, bayangkan. Betul Pak Manut ya? Jadi per dapil kita lantikan, karena di Cilacap ada 6 daerah pemilihan, itulah DPRD-nya kita lantik per dapil, sehingga mampu menghantar kita menjadi tadi dari 0 Cilacap menjadi 4 kursi DPRD. Itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa perjalanannya. Saya masuk Cilacap ini tahun 2015 akhir, karena saya dimandatkan untuk masuk di dapil yang kosong ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, saya lahir dan besar di Purworejo, Bagelen, sebelum Jogja. Betul, ada mbah-mbah buyut saya ada di Kalibagor, Banyumas. Tapi lagi-lagi saya tidak punya modal sosial yang cukup untuk jadi anggota DPR. Tapi itulah yang kita lakukan, adalah memperkuat struktur. Itulah tadi yang disampaikan Pak Alma. Sehingga ini juga yang sekarang menginspirasi Pak Surya Paloh. Bagaimana Nasdem kalau mau kokoh harus nancap sampai desa kelurahan. Jadi bagaimana? Karena partai baru mengandalkan partai ID tidak cukup. Karena nanti dalam kerja-kerja politik selanjutnya, bahkan turunan apa itu restorasi, apa itu perubahan, itulah pengurus-pengurus kita di desa kelurahan menjadi agent of change, menjadi agen-agen perubahan dan seterusnya.